Bismillah, saya Eva Septianisi. Saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah fikih kontemporer. Materi yang pertama yaitu zakat dalam permasalahan kontemporer. Tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Hasil pertaniannya. Apabila penyewa itu menyewa dengan membayar uang, misalnya menyewa 5 tahun senilai 5 juta, maka pemilik tanah mengeluarkan zakat hasil sewa lahan pertaniannya yang ia terima pada saat menerima uang sewa itu saja. Hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Pendapat pertama, melarang, karena menurut kata fisabilillah berarti perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, boleh menggunakan dana zakat untuk masjid karena fisabilillah mencakup semua yang memiliki hal kebaikan. Pendapat ketiga, zakat dapat digunakan membangun masjid pada saat ketika tidak ada dana lain untuk membangun tempat ibadah tersebut selain dana zakat, dan ketika belum ada masjid sedangkan kebutuhan masjid sangat dibutuhkan. Zakat profesi dan cara mengeluarkannya. Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan sebagian harta yang diwajib dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji atau penghasilannya. Zakat biasa dihitung 2,5% dari penghasilan yang sudah dipotong dengan kebutuhan pokok. Bagaimana hukum bayar zakat dari bunga bank? Para ulama kontemporer sepakat bunga bank adalah harta riba yang diharamkan dalam Islam, sehingga tidak boleh untuk membayar zakat. Materi yang kedua yaitu zakat dan pajak. Persamaan dan perbedaannya bersamanya. Besarnya pembayaran ditentukan menurut persentase tertentu dan berlaku untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Dengan perbedaannya terdapat pada hal penerimanya. Zakat dibayarkan secara langsung, sedangkan pajak dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak. Antara zakat dan pajak mana yang harus didahulukan? Sabda Nabi SAW mengakomodasi kaum muslimin agar pembayaran zakat didahulukan daripada pajak, dan dualisme antara zakat profesi dan zakat penghasilan. Manajemen zakat dan pajak dengan baik dan benar itu dapat menjadi dualisme antara zakat profesi dan zakat penghasilan. Materi yang ketiga yaitu jual beli saham dan permasalahannya. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dan hukum saham menurut ulama fikih kontemporer, jika hukum memperdagangkan saham di pasar modal merupakan kegiatan yang haram apabila berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang yang diharamkan oleh Islam. Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Cara menghitung zakat saham adalah 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan dalam 1 tahun. Materi yang keempat adalah pasar uang dan bursa valuta asing. Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Bursa valuta asing merupakan tempat atau lembaga yang memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing. Perspektif Islam terhadap pasar uang dan bursa valuta asing adalah Islam menjelaskan ada transaksi yang diharamkan dan ada juga yang diperbolehkan. Materi yang kelima yaitu multi level marketing dalam ekonomi Islam. Secara harfiah, multi level marketing adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan istilah upline tingkat atas dan downline tingkat bawah. Materi yang keenam adalah penjualan di atas harga kontan karena kredit. Jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan atau takabut, yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar. Landasan hukum jual beli dalam Islam terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah An-Nisa ayat 29. Sekian dari saya.
Terima kasih.